Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, di sini gua akan bahas tentang masalah tentang bubarkan AFPI. Katanya sih nggak ada gunanya. Lu masih ingat kan waktu bulan Juni lalu kemarin ya, kita kaget banget sama statement ketua AFPI yang bilang ajakan galbay atau gagal bayar itu tindakan kriminal. Ya, ketua FPI bilang kayak gitu. Bisa diproses hukum dan mau dilaporin polisi. Lu pasti inget kan? Nah, meskipun gue pribadi setuju kalau ajakan galbay itu menyesatkan, nggak bener. Tapi ada tapinya nih. Nah, waktu FPI keluar-keluar mau proses hukum, OJK malah nggak menggubris urusan laporan polisi. Ya, yang dilakukan OJK justru keren dan bikin kaget. OJK malah ngeluarin statement yang fokusnya ke penyelenggaraan pinjol, mengingatkan mereka buat hati-hati dan selektif banget sebelum kasih ke dana atau calon borrower. Kenapa OJK begitu? Ya karena OJK paham betul kondisi ekonomi kita sekarang gimana, ekonomi global kita tuh kayak apa. Dampaknya signifikan banget ke masyarakat. Lagian OJK juga tahu banget gimana mekanisme pinjol nyalurin dana yang seringnya nggak memenuhi tahap seleksi ketat yang diminta OJK. Contohnya nih, kita kan punya yang namanya Fintech Data Center atau FDC atau Pusdawil. Nah, harusnya ini jadi patokan dasar seleksi. Nah, fungsinya mirip kayak Slick, ya, cuma lebih khusus buat pinjol. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Pinjol nggak lirik tuh FDC, ya. Mereka lebih peduli yang mereka peduliin cuma satu, nomor HP lu udah dipakai berapa tahun. Semakin lama nomor lu, semakin gede limit yang ditawarin. Asumsinya kalau datanya banyak, potensi telat bayar itu kecil karena mereka punya kekuatan buat nagih ke semua data itu. Jadi FDC cuman kayak pemanis bibir aja. Nggak berfungsi dong. Ya. Nah, setelah masuk FDC, mandek. AFPI muncul lagi dengan ancaman lapor polisi. Jadi gue sadar kenapa ancaman selalu hukum dan polisi. Usut punya usut, ternyata bos AFPI itu sendiri adalah CEO dari salah satu pinjol. Pantesan, selama ini ancamannya nggak bayar utang akan selalu dikaitkan pasal 372 atau penggelapan dan proses hukum lah. Nah, kalau pimpinannya aja memperlakukan begini, gimana coba sama yang di bawahannya? Makanya gue berharap banget OJK segera bubarin aja dah AFPI. Gue rasa udah nggak ada fungsinya dan udah nggak ada gunanya lagi. Bahkan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha itu pernah sampaikan apa adanya dugaan kartel di sana. Kurang jelas apa lagi coba? Ya. Nah, akhirnya OJK ambil jalur hukum yang diusulkan AFPI. OJK lebih memilih mempertegas ke pinjol dan mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2024 yang mewajibkan pinjol jadi pelapor Slick OJK. OJK menyimpulkan angka galbay tinggi itu bukan karena ajakan, tapi karena 3 hal utama. Ya, pertama, orang minjam nggak sesuai kemampuan. Kedua, minjam di terlalu banyak pinjol, karena pinjol gampang banget kasih pinjaman tanpa seleksi ketat. Terus yang ketiga, pengaruh ekonomi global dan domestik. Walaupun begitu ya, OJK menyetujui permintaan FPI buat pakai jalur Slick. Tujuannya biar pinjol, bank, dan leasing setaranya patokannya sama-sama Slick. Nah, per 31 Juli kemarin, semua pinjol itu wajib lapor Slick. Sudah hampir 2 bulan ini berjalan ya. Juli, Agustus, September, ya sekarang mau 3 bulan ya. Apa yang terjadi? Aturan itu nggak jalan. Banyak pinjol yang nggak laporin datanya ke Slick atau ke BI Checking. Buktinya masih banyak orang yang bisa cair pinjol legal, padahal mereka udah telat bayar, bahkan nggak bayar bertahun-tahun lalu. Berarti aturan OJK ini, maaf nih, kosong lagi. Nasibnya hampir sama kayak POJK sebelumnya. Barang ada, tapi nggak dipraktikin gitu. Kenapa? Karena kalau pinjol praktikin ini, mereka rugi. Mereka kesulitan cari nasabah baru. Apalagi dengan adanya kucuran dana dari Menteri Keuangan yang baru tuh ya, ke bank-bank yang akhirnya diinvestasikan ke pinjol mungkin. Kalau patokan Slick, banyak nasabah bermasalah, pinjol makin susah cari nasabah. Makanya Slick jadi mubazir kan. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Bubarkan AFPI. Cara yang mereka pakai, dikit-dikit lapor polisi dan proses hukum itu sama persis kayak cara debt collector nakal, tanpa meninjau penyebab sebenarnya dari galbay. Gue sependapat sama OJK, ajakan galbay itu nggak terlalu berpengaruh. Yang paling penting pengaruh itu besaran bunga dan monitoring yang amburadul. Harusnya satu orang maksimal di 3 aplikasi pinjol untuk tahu batas kemampuannya. Dan ini malah ada yang mungkin 10, 15, bahkan 20 aplikasi kali.
Nah, mereka galbay karena emang nggak mampu bayar, bukan karena ajakan. Kalau nggak mampu ya risikonya masuk silik OJK kan. Makanya gue rasa kita semua udah layak menyuarakan buarin aja deh FPI. Sampai detik ini, gue sih nggak lihat ya fungsi utama dari asosiasi itu seperti apa. Aturan OJK aja sering nggak dipatuhi, apalagi aturan dari asosiasi kan, yang isinya mungkin petinggi-petinggi pinjol semua. Mereka punya kuasa dan nggak akan mau mempraktekkan aturan yang merugikan mereka. Lembaga ini yang nggak ada gunanya lah gitu kan. Buat lo yang lagi telat bayar atau nggak mampu bayar pinjol, atau lunas tanpa bayar, lu nggak punya kesempatan lagi buat ngumpulin uang dengan tenang. Karena satu hari menjelang satu jatuh tempo, lu aja udah diancam habis-habisan. Ini bukan lagi sekedar peringatan ya, tapi udah masuk kategori pengancaman. Otak lu jadi blank, ya. Ide buat cari uang tuh hilang karena diteror-teror sama DC pinjol. Ya, lu mau ngode ke OJK, OJK seakan nggak ada taringnya lah. Melapor kemana? FPI tambah parah kan? Jadi serba salah kan? Nah, kita tahu buat bayar utang butuh uang. Tapi dapat uang harus kerja. Dan butuh kerja, butuh ketenangan pikiran. Nah, ketenangan pikiran ini yang mereka matikan. Ya, lu nggak bisa kerja, duit nggak ada, mau lapor kemana? Buntu. Makanya jalur yang paling realistis adalah auto lunas tanpa bayar. Terserah lu mau pasrah diblokir, di blacklist silik OJK, atau KTP lu mau diapain terserah. Karena lu udah nggak mampu dan nggak punya pilihan lain. Ya, coba lu analisa deh. Kalau DC terus-menerus mengancam, itu tandanya mereka sebenarnya nggak butuh pembayaran lu. Karena mereka butuh uang. Ya, kalau mereka butuh uang, mereka akan biarin pemikiran lu tenang. Biarin lu kerja dan konfirmasi tagihan sesuai SOP tanpa mengancam dan meneror. Nah, ini malah ancaman-ancaman macam-macam lah, mau dicegat lah, mau dipenjara, dicelakai keluarganya, dikirim gambar-gambar yang nggak jelas gitu kan. Nah, ini malah mematikan otak lu buat bekerja dan berusaha, ya. Nah, pinjol-pinjol ini nggak tahu aturan larangan OJK tentang ancaman, mempermalukan atau terus menagih lu terus-menerus. Padahal yang mengeluarkan izin itu OJK sendiri. Kalau mereka aja nggak takut sama OJK, OJK pun diam aja. Karena kita yang jadi korban harus patuh sama aturan yang nggak ada gunanya. Ya, nggak perlu lagi kita patuh. Aturan mana yang harus dipatuhi? Kalau aturan OJK aja udah nggak dipatuhi. Jadi mulai sekarang, buat lo yang masih diancam atau diteror, ditakut-takuti, hutang lo itu anggap aja auto lunas tanpa bayar karena mereka itu nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.